warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam belajar menuntut ilmu. Ya, silakan. Siapa-siapa yang tidak hadir pada malam kali ini 12 IPA 4 Amelia Sari, Media Hadir. Mela Gunawan, Hadir. Melvi Saputri, Hadir. Maisaro, Hadir. Nadila, Nur Aini, Nur Alima, Hadir. Ferawati, Rina Rambang Amawati, Hadir. Rizky Aditya, hadir Mbak Riani, Hadir. Rizky Aditya, hadir Mbak Septina, Hadir Pak. Sri Saktika, Hadir. Sakit, Tanzila, Hadir. Pinkan, Hadir. Yulia. Hadir Pak. Jadi satu orang yang masuk sakit ya. Iya Pak. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan kita segera sembuh dan bisa masuk sekolah belajar bersama kita kembali ya. Baik. Sebelum saya memulai materi kita pada kesempatan kali ini, ada yang masih ingat materi kita yang lalu tentang beribadah Berbuat baik kepada Allah, bersyukur berbuat baik. Masih ingat apa maknanya beribadah atau ibadah? Ibadah dulu. Iya Pak. Siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Ibadah adalah melakukan segala perbuatan baik yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Bersyukur atau syukur? Ya, silakan. Menyampaikan rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Dalam materi kita yang lalu tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik sesama manusia. Dasarnya kita pada surah Luqman ayat 13 sampai 14. Siapa yang masih ingat? Nomor satu aja. Kandungan surah Luqman ayat 13 14. Ya silakan. Neni ya. Ya. Ya silakan. Orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra putrinya sejak usia dini. Bagus. Ada yang lain? Masih ingat? Satu lagi saya minta satu. Ya silakan. Namanya siapa? Nadila. Nadila. Ya silakan Nadila. Setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Artinya kalian betul-betul belajar di rumah sehingga materi yang baru siap. Baik, untuk materi selanjutnya, lihat di papan tulis, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baik. Pada materi bersemangat beribadah dengan meyakini hari akhir, yang pertama yakni meyakini terjadinya hari akhir. Nah, itu yang pertama, kompetensi dasar kita. Yang kedua, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir.
Dan yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, terakhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Itu kompetensi dasar pada materi kita. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita. Setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, diharapkan kepada seluruh siswa yang mengikuti proses pembelajaran tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, yaitu peserta didik mempunyai kemampuan yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, mampu menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Baik, selanjutnya ketentuan belajar kita. Ya, ini aturannya dulu. Setiap siswa yang mampu mengeluarkan pendapatnya maka akan diberi nilai. Ya. Yang kedua, jika dalam sesi berpendapat tidak ada siswa yang berpendapat, maka guru berhak menunjuk siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan yang ketiga, setiap siswa yang diminta untuk berpendapat harus berani mengeluarkan pendapatnya. Dan yang terakhir, setiap pendapat harus dengan berdiri. Ya, jadi yang berpendapat angkat tangannya, langsung berdiri di tempat. Coba kita lanjut. Baca di papan tulis. Amati gambar-gambar berikut, kemudian jelaskan makna yang dikandungnya yang terkait dengan tema pelajaran kita pada hari ini. Ya. Udah? Jelas gambarnya? Gambar apa? Gambar satu? Gempa bumi. Yang kedua? Meteor. Ya. Yang ketiga? Meletus. Yang keempat? Timbangan atau disebut dengan peradilan, ya. Timbangan itu identik dengan pengadilan, ya. Artinya kita harus berbuat baik. Sebelum kita mengamati mengomentari 4 gambar ini, ya, saya minta kepada kalian semua untuk membentuk kelompok seperti yang biasa kelompok yang sudah kita bentuk dari awal. Silakan. Sampaikan di kelompok data-datanya. Dari awal dengan pertanyaan sudah? Kalau sudah, tugas kalian mengamati gambar yang ada di depan, ya, yang berkaitan dan berikan tanggapan dari 4 gambar itu sesuai dengan tema kita sekarang, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Ya, masing-masing kelompok. Ya, dari 4 gambar itu silakan kalian tanggapi. Nanti kita akan menginformasikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, apa tanggapannya tentang gambar itu. Sebelum kita masuk lebih jauh materi tentang beriman kepada hari akhir atau semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baik, sudah siap? Ya, siap. Sudah diamati gambar ini? Sudah, ya. Gambar pertama yaitu gempa bumi. Ya. Yang kedua, hujan meteor. Gambar ketiga, gunung meletus. Dan yang keempat, pengadilan. Silakan kalian diskusikan kelompok masing-masing dan nanti harus menginformasikan atau menyampaikan
hasil diskusi setiap kelompok. Dan ingat aturan main kita, siapa yang sudah siap angkat tangan dan berdiri tepat, satu orang setiap kelompok sebagai perwakilan atau juru bicara masing-masing kelompok. Jadi cukup satu orang menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Ya silakan dikerjakan. Ya silakan berdiskusi dengan kawannya satu kelompok masing-masing. Nggak usah berdiskusi dengan kelompok yang lain. Ya silakan. Ya agar dipercepat ini waktu kita tidak lama. Silakan. Kalian siap? Sudah selesai? Udah selesai semua? Sudah siap untuk kita presentasikan hasil diskusi masing-masing? Sudah siap ya. Sudah selesai ya? Ya. Baik. Dari 4 gambar ini, ya tentunya kalian sudah pahami, kalian sudah lihat ya, bahwa itu adalah gempa, kemudian ada hujan meteor dan gunung batu timbangan. Jadi kepada masing-masing kelompok kami persilakan juru bicaranya untuk berdiri mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing tentang gambar yang kita amati yang sesuai dengan materi kita, yakni semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baik, pada masing-masing kelompok siapa yang mau duluan mempromosikan hasil diskusinya? Kami persilakan. Angkat tangan, kemudian berdiri di tempat. Kami persilakan. Nah, ya silakan. Kelompok yang perkenalkan dirinya, saudari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, perwakilan dari kelompok 1. Menurut pendapat saya, dari keempat gambar di atas menyimpulkan bahwa semua bencana-bencana itu akan terjadi di hari akhir yang akan terjadi di hari akhir. Udah, menurut saya itu aja Pak. Yang lain bisa melanjutkan. Jadi meyakini bahwa semua gambar-gambar di atas akan terjadi di hari akhir. Baik, itu hasil pengamatan dari kelompok 1. Kelompok 1. Baik, kelompok yang lain yang ingin, sebelum kita saling menanggapi, yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya dari 4 gambar tersebut. Kalau ya silakan berdiri, perkenalkan dan kelompok apa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia, saya perwakilan dari kelompok 4. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus meyakini bahwa suatu saat nanti akan terjadi dunia beserta isinya akan mengalami kehancuran disebut dengan hari kiamat. Terima kasih. Dari kelompok 4 memberikan tanggapannya bahwa gambar tersebut menunjukkan bahwa satu hari nanti dunia ini akan mengalami beserta isinya akan mengalami hancuran dengan kiamat. Baik. Selanjutnya kelompok yang lain, silakan berdiri dan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyara, perwakilan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami dapat menyimpulkan dari gambar di atas
bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan atas rezeki. Coba dibaca ulang. Kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada Kita. Oke, nanti kalau kita minta kelompok terakhir ya. Setelah itu nanti kita saling menanggapi dari hasil diskusi masing-masing. Silakan berdiri dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Putri dari kelompok 2. Kami menyimpulkan dari 4 gambar tersebut bahwa kita percaya setelah hari kiamat tiba bahwa di akhirat nanti akan ada perhitungan amal kita. Ya. Oke, jadi dari 4 gambar ini disimpulkan bahwa satu hari nanti akan ada pengadilan yang akan memperhitungkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Iya. Bagus, itulah hasil diskusi kita. Ya, tepuk tangan dulu. Kami persilakan kalau ada kelompok lain yang menanggapi kelompok yang lainnya yang telah menyampaikan diskusinya. Ada? Ya, silakan. Silakan. Nah. Ada? Oh iya. Kita lanjut yang siap untuk menanggapi dari pendapat kalau masing-masing kelompok kami silakan. Ya kelompok Kelompok 1. Ya, kelompok 1 menanggapi pendapat. Kelompok 3. Menurut saya jawaban bersyukur untuk gambar di atas itu kurang tepat karena itu gambarkan apa sih berhubungan dengan hari akhir. Jadi memang kita wajib bersyukur, tapi bersyukur untuk ini saya rasa kurang tepat karena kita wajib bersyukur atas segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa jawaban bersyukur dari kelompok 3 kurang tepat. Mohon lebih diperjelas jawabannya. Ya, baik itu tanggapan dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Ya kan, silakan bicara dari kelompok 3 untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang makna tadi. Makna yang kami maksud adalah kita harus bersyukur kepada apa yang telah diberikan kepada Allah saat ini atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja sehingga kita tidak mengalami kejadian atau fenomena seperti pada keempat gambar tersebut. Iya. Gimana? Kelompok 1 jelas? Jelas. Ya, jelas. Baik, terima kasih ya atas tanggapannya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham mengamati gambar yang Bapak tampilkan yang berkaitan dengan materi kita sebelum kita masuk materi selanjutnya. Ya, kalau kita sudah paham ini, insya Allah untuk selanjutnya mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya. Kita lanjut lagi. Ya, itu tanggapan tadi dari kelompok 1 terhadap kelompok 3 dan kelompok 3 telah menjawab dengan baik. Ya, silakan kelompok lain kalau masih ada yang menanggapi kelompok pendapat kelompok lain, kami persilakan. Oke, cukup di sini. Sudah paham? Ya. Paham semuanya? Ya, baik. Dari hasil diskusi kita, masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Dan sudah ada menanggapi dari hasil pendapat masing-masing kelompok. Ya, alhamdulillah, artinya kalian sudah paham ya makna dari gambar yang Bapak tayangkan ini. Ya, tentang Hari akhir. hari beriman pada hari Akhir. Baik, dari hasil diskusi kita dapat saya simpulkan bahwa
makna gambar ini adalah menunjukkan tanda-tanda akan datang di hari kiamat, ya, yakni tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, atau tanda kiamat sugro atau kubro. Nah, dari gambar ini nanti akan kita bahas mengenai materi kita yang akan berkenaan dengan gambar ini, yaitu gempa, kemudian meteor, meletus dan pengadilan. Ya, sebagaimana jawaban kelompok 4 tadi, langsung ke titik poinnya bahwa langsung menanggapi dari semua kelompok itu langsung fokus ke gambar 4 bahwa setelah nanti kiamat akan ada peradilan. Ya, kita akan diadili atas perbuatan kita selama hidup di dunia. Jadi kita dari gambar nomor 4 ini yaitu gambar timbangan, palu dan buku. Ya. Artinya itulah nanti akan kita bahas dari gambar ini. Ya. Suatu saat nanti dunia ini akan mengalami kehancuran. Nanti ini gambar gempa bumi. Dunia ini akan hancur seperti itu. Jadi ini akan tanda-tanda datangnya kiamat. Baik, dari sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Ada? Ada. Baik. Siapa yang berani menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini? Tadi saya gambarkan kesimpulan secara umum. Ya, silakan kalau ada yang mau menyimpulkan lebih terkini lagi, silakan. Dari 4 pendapat hasil diskusi masing-masing kelompok tadi, kami silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang mau berani sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang meyakini atau semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Silakan. Silakan. Oke, silakan nanti siapa yang berani berikan suatu kesimpulan. Oke, silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah dari kelompok 1. Saya akan menyimpulkan bahwa dari hasil diskusi kita tadi, saya menyimpulkan bahwa suatu saat nanti dunia beserta isinya akan mengalami kehancuran. Begitupun juga manusia. Terima kasih. Ya. Dari kelompok 1 memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pendapat masing-masing bahwa satu hari nanti dunia ini akan mengalami kehancuran beserta isinya termasuk manusia. Itulah disebut dengan kiamat. Dan akan kita bahas di kemudian setelah kita selesai materi pada pertemuan pertama ini. Ya, paham semuanya? Baik, yang lainnya masih ada yang bisa memberikan suatu kesimpulan atau menyempurnakan apa yang telah disampaikan kelompok 1 atau ada pendapat baru, silakan. Emily? Ada? Silakan. Baik, itu dari kesimpulan yang diungkapkan oleh kelompok 1. Kalau masih ada kira-kira menganggap bahwa kesimpulan yang disampaikan tadi belum sempurna, kalau ada yang mau menyempurnakan atau ada pendapat baru, silakan. Silakan berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyara dari kelompok 3.
menyimpulkan dari keempat gambar tersebut. Menurut kami, setelah dunia kita mengalami kehancuran, bukan berarti kehidupan kita berakhir. Justru setelah kehancuran tersebut, kehidupan kita dimulai di alam baru, yaitu di akhirat. Terima kasih. Jadi menambahkan dari kesimpulan yang disampaikan kelompok 1, kelompok 3 menyampaikan bahwa setelah hari kiamat atau kehancuran dunia beserta isinya ini bukan berarti kehidupan manusia itu berakhir, tetapi ini adalah awal dari kehidupan baru, yaitu di alam akhirat. Itulah tadi yang disampaikan di kelompok 4 bahwa di sana nanti akan ada perhitungan. Ya, perhitungan sesuai gambar ini atas segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab supaya di akhirat kelak kita diadili mendapatkan pengadilan yang baik. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk adanya hamba Allah yang beriman. Baik, itu tadi tanggapan atau kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Gimana yang lainnya? Masih ada? Apa ada yang mau menanggapi, menambahkan atau sebagainya? Atau cukup sudah mengerti dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya? Mengerti ya? Baik. Kalau sudah sedikit mengerti, insya Allah mudah-mudahan materi selanjutnya kita akan masuk tentang pengertian iman kepada akhir-akhir, ya. Kemudian pembagian hari akhir menurut Al-Quran. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua dan seterusnya, ya. Nah, untuk sementara kami berikan apresiasi kepada anak-anak semuanya. Terima kasih ya atas keseriusan kalian mengikuti pembelajaran ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu bisa memberikan suatu ilmu kepada kita dan bermanfaat buat kita semuanya, dan kita menjadi tahu bahwa suatu saat nanti kita harus yakin bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran beserta isinya termasuk manusia, yang disebut dengan hari akhir atau disebut juga hari kiamat. Oleh karena itu, ya, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ya, kalau memang sudah cukup, nggak ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan suatu tanggapan dan sudah paham semuanya, saya pikir untuk materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan pertama tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir dan seterusnya. Baik, cukup sampai sini. Tidak ada yang pertanyaan ya? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, setelah ini silakan kembali ke posisi masing-masing karena nanti akan lanjutkan dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas keseriusannya dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema meyakini semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baik, saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sekarang kembali ke tempat masing-masing dan saya minta tolong untuk selanjutnya silakan kalian untuk mengikuti pelajaran atau materi pembelajaran selanjutnya. Ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Demikian, ya, kami silakan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Semua siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.